Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan teman-teman ya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video ya tentang langkah dalam menentukan arah masa depan setelah lulus ujian nasional. Jadi berhubung waktu kita sangat terbatas ya pertemuan Zoom, maka untuk mengantisipasi hal tersebut ya, untuk mengantisipasi kekurangannya bahan yang diberikan, maka di sini saya akan membuat video menjelaskan sesuatu materi gitu loh, supaya nanti bisa diambil makna, arti serta manfaatnya oleh teman-teman. Baik. Setelah tamat SMA ya, ataupun sekarang ya, teman-teman masih duduk di kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, dan seiring berjalannya waktu, hal tersebut pasti akan menemui titik ujung ya, yaitu ujian nasional ya, atau dalam pengertian ketika itu sudah selesai ya, ketika tahap SMA sudah selesai, maka Anda akan memasuki ke tahap selanjutnya gitu. Dan hal itulah yang harus dipersiapkan dari sekarang. Yang pertama itu renungkan arti belajar ya. Kamu ketika di sekolah ya, mungkin masa sekolah merupakan masa yang paling indah ya, apalagi masa-masa di SMA. Masa-masa seperti ini adalah saat-saat terakhir bagi semua siswa kelas 12 mengenakan seragam SMA. Hidup adalah pilihan, mungkin sebagian dari kita akan menyadari dan merasakan hal itu. Karena memang kita harus mampu dan berani menentukan satu dari sekian banyak pilihan dalam kehidupan ini. Memang sudah menjadi rahasia umum bahwa masa-masa sekolah itu masa-masa paling indah ya, apalagi masa-masa SMA. SMA banyak sekali kenang-kenangan yang didapat ya dari SMA. Di SMA kita awal mencari jati diri gitu loh. Awal mencari saya harus kemana gitu loh. Saya bisanya kemana, saya mempunyai skill kemana. Maka dia salah di SMA. Maka dalam hal ini renungkan arti belajar ya ketika di sekolah. Ketika kita merenungkan ya arti belajar itu apa, maka insya Allah kita akan menggunakan arti tersebut ke pilihan yang dalam kehidupan kita itu akan semakin lebih baik ya, atau akan semakin dewasa. Temukan jawabanmu hanya ketika kamu siap. Jawaban itu tentu memiliki dasar atau landasan sendiri, tergantung bagaimana para siswa menyikapi dan menanggapinya. Ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan oleh mereka yang baru lulus SMA dan yang sederajat. Pilihan ini antara lain adalah kuliah, kerja, dan nikah. Ketiganya memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda dan tentunya harus diimbangi dengan sebuah pendewasaan berpikir dan kebijaksanaan bertindak dalam menentukan pilihan ini. Karena ketiganya juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda pula. Jadi dalam memutuskan sesuatu ya, dan dari sesuatu tersebut kita tentunya pasti ingin menemukan jawabannya. Nah, dari jawaban tersebut kita hanya dapat menemukannya itu ketika kita siap. Mengapa dikatakan ketika kita siap? Karena ketika kita mencari sesuatu tetapi memutuskan itu ketika kita tidak siap, maka bisa jadi hal-hal yang akan dilalui nantinya itu tidak akan siap ya. Artinya tidak akan begitu berjalan dengan baik gitu loh. Karena ketika kita memutuskan kita tidak siap. Artinya kita
tidak siap, maka kita dalam menjalankannya itu tidak akan berjalan sesuai apa yang direncanakan karena niat kita kurang. Artinya ketika kita memutuskan sesuatu, maka haruslah dengan keadaan siap sehingga nanti tanggung jawab serta resiko-resiko di dalamnya kita akan mampu menjalaninya. Jadi dalam menemukan jawaban ya ketika teman-teman misalnya sudah mau tamat atau nanti sudah tamat SMA, itu ada kuliah ya, kerja, nikah. Kuliah banyak sih orang kuliah ya karena beranggapan ya berpikir bahwa ketika masa SMA, ketika tamat SMA itu pengetahuannya belum seberapa gitu loh. Artinya tingkat keintelektualannya masih kurang, makanya harus dilanjutkan ke jenjang kuliah agar informasi-informasi, berita-berita, dan yang terpenting pengetahuan-pengetahuan itu akan lebih banyak didapat di bangku kuliah. Setelahnya kerja, banyak orang-orang ya setelah tamat SMA tidak memilih kuliah, dia langsung memilih kerja. Alasan tidak memilih kuliah karena masalah biaya, masalah perekonomian. Dan mereka lebih memilih kerja ya karena banyak yang berpikir bahwa kuliah itu ujung-ujungnya akan kerja gitu loh. Jadi buat apa kuliah? Tapi ketika kuliah terlebih dahulu maka kerja itu akan lebih baik. Soalnya nikah ini biasanya pilihan terakhir ya. Jadi karena mungkin kuliah tidak, kerja tidak, maka nikah. Mungkin orang berpikiran ya bahwa nikah insya Allah nanti akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik bersama pasangan dan akan menjalani hidup yang sesungguhnya, kata orang seperti itu ya. Selanjutnya pikirlah matang-matang. Jadi kita harus memilih di antara kuliah ya atau kerja atau menikah. Hal ini akan tergantung dari banyak faktor tentunya. Karenanya banyak indikator yang dipergunakan untuk menentukan mau kuliah atau kerja ataupun nikah. Jika ada pertanyaan, apa kamu mau kuliah? Maka hampir 90% akan menjawab ingin kuliah. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya, jika kamu ingin melanjutkan kuliah. Jadi segala sesuatu yang harus kita lakukan ya, yang harus kita jalani, maka yang terpenting pikirlah matang-matang. Artinya pikirkan masa-masa. Karena dari hal tersebut akan menimbulkan sebab dan akibat ya. Sebab itu bisa jadi positif dan akibatnya bisa jadi negatif. Misalnya kita contohkan mempertimbangkan ya jika mau melanjutkan kuliah, apa sih yang harus dipertimbangkan? Yang pertama kita harus pertimbangkan ya waktu. Pertama biaya terlebih dahulu ya. Kuliah itu selama 4 tahun ya. Per 6 bulan itu membayar semesteran dan lain sebagainya. Ketika kita kuliah di luar kota ya atau luar kabupaten, di luar kota bahkan di luar provinsi, itu otomatis akan menambah biaya hidup, biaya makan dan lain sebagainya. Artinya harus dipertimbangkan. Itu yang pertama, itu masalah biaya. Yang kedua masalah waktu ya. Waktu itu 4 tahun. 4 tahun bukan waktu yang sedikit ya. Enak kalau kita tamat 4 tahun ya. Bisa jadi kita nggak tamat 4 tahun. Makanya harus dipertimbangkan gitu loh. Artinya ketika kita menyia-nyiakan hal tersebut dalam waktu 4 tahun misalnya kita menyia-nyiakan, itu akan banyak sekali kerugian ya. Maka tidak banyak orang memilih untuk kerja. Itu yang harus dipertimbangkan gitu. Yang ada dua inti ya, biaya dan waktu. Selanjutnya ukur kemampuan. Jangan sampai kemampuan di bidang ilmu sosial malah mengambil jurusan di bidang ilmu alam. Yang jelas nantinya kita akan keteteran mengikuti perkuliahan. Alhasil waktu kuliah yang kita tempuh akan jadi lebih lama, tentunya biaya yang akan membengkak. Selain itu hasilnya juga kurang maksimal. Ukur kemampuan finansial kita dengan kita mengetahui kemampuan finansial orang lain. Kita tentunya nanti kita tidak akan mandek ya, berhenti di tengah jalan.
Selain itu, dengan kemampuan finansial yang pas-pasan tentunya akan mendorong kita untuk lebih berprestasi dan agar nantinya kita mendapatkan beasiswa. Jadi ukur kemampuan ya. Kalau misalnya teman-teman fashion ya, itu dominan atau hobi ya, atau suka atau bisa, atau boleh dikatakan ahli di bidangnya ya. Kalau ahli mungkin belum terlalu ahli ya, tapi kita lebih condong ke sana. Artinya kita menyukai suatu pelajaran misalnya pelajaran bahasa Inggris. Tiba-tiba teman ketika kuliah mengambilnya bahasa Eropa misalnya, bahasa Jepang ya. Itu bahasa Jepang mungkin teman-teman ya masih terbantah-bantah. Tapi bahasa Inggris Anda sudah lumayan ya. Artinya ukur kemampuan ya. Jadi ketika kemampuan A yang Anda miliki, maka jangan ambil kemampuan B. Karena mengapa dikatakan seperti itu? Ketika kita dari SMA sudah dominan ke bahasa Inggris, maka untuk selanjutnya itu lebih enak untuk melanjutkannya gitu loh. Tetapi ketika teman-teman mengambil jurusan bahasa Jepang, artinya teman-teman harus memulai dari awal lagi ya. Sehingga waktu misalnya kuliah 4 tahun ditetapkan 4 tahun pas, tiba-tiba molor ya. Dan hal tersebut menyebabkan biaya pastinya akan bertambah. Maka ukur kemampuan sesuaikan dengan apa yang kita miliki. Selanjutnya ingin kuliah ya. Pikirkan tujuan kampus dan kesukaan ya. Jika kita memutuskan untuk kuliah, tentunya akan muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut ya. Mau kuliah di mana? Ambil jurusan apa? Menghabiskan biaya berapa? Menempuh program apa? Selalu nanti apakah bisa dapat pekerjaan? Jadi ini yang kita bahas sebelumnya tadi ya. Ingin kuliah, pikirkan mau kuliah di mana. Misalnya saya dari kota Bengkulu nih, mau kuliah di Padang. Pikirkan, oh jauh kali gitu loh. Artinya ada progres ya ketika kita ingin kuliah. Ini ambil jurusan apa? Tadi kalau misalnya teman-teman dominan ke bahasa Inggris, maka ambil bahasa Inggris yang lebih baik. Atau teman-teman lebih dominan ke ilmu pengetahuan alam ya, misalnya biologi, fisika dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terpenting menghabiskan biaya berapa ya, menempuh program apa, S1, S2, S3 dan sebagainya. Setelah lulus nanti apakah bisa dapat pekerjaan. Ini yang terpenting kita maknai ya. Kuliah tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi yang terpenting kita belajar pada kuliah tersebut ya, bagaimana kita bisa mengendalikan emosi, pikiran ya, mendewasakan diri, serta stimulus-stimulus yang diterima itu akan menambah pengetahuan dengan tujuan supaya kita lebih enak mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya ingin bekerja, pikirkan kemampuan kamu. Biasanya banyak juga sebagian dari siswa lulusan SMA ingin langsung bekerja. Tentunya bagi lulusan SMA harus mempunyai skill dan kemampuan lebih. Hal ini berbeda dengan mereka yang lulusan SMK. Sebab lulusan SMK memang dipersiapkan dan dilatih untuk langsung terjun di dunia kerja. Ya, jadi ketika ingin bekerja, pikirkan kemampuanmu. Makanya orang banyak ya setelah tamat SMA mereka kuliah karena ingin mengasah kemampuan. Karena anak SMA ya itu mereka lebih banyak belajar ke teori ya, berbeda dengan anak SMK yang sudah didesain terjun ke lapangan, artinya banyak praktek ya, sehingga mereka memang desain ketika tamat SMK mereka akan langsung terjun ke dunia kerja. Jadi pikirkan kemampuanmu. Ketika kemampuanmu sudah oke, sudah memadai dan pekerjaan itu sesuai dengan kemampuanmu, maka silakan saja untuk bekerja. Saya ingin menikah ya, pikirkan 3 kali. Ini yang terakhir ya. Ini solusi bagi yang sudah kebelet tetapi diharapkan sebelum memutuskan menikah setelah lulus SMA. Kalian harus pikirkan secara matang-matang terlebih dahulu, karena menikah tidak hanya memandang dan merasakan nikmatnya saja, akan tetapi banyak hal yang harus kita kondisikan sejak awal. Karena menikah itu
kita harus ya pertama siap lahir dan batin, siap untuk menafkahi dan dinafkahi, siap untuk menjadi orang tua, siap untuk melepas masa-masa kebebasan, siap untuk bertanggung jawab atas semua langkah dan perbuatan kita. Jadi bukan tidak banyak sih, banyak sekali ya orang-orang ya teman-teman kita ketika tamat SMA, tamat SMK itu langsung menikah gitu loh. Karena tidak mau repot ya, mau kuliah dan lain sebagainya. Karena untuk perempuan ketika dia sudah menikah otomatis ada suaminya gitu loh yang akan memberikan nafkah. Ya. Jadi untuk menikah itu banyak sekali hal yang dipikirkan ya. Maka kondisi awal kita sebenarnya harus siap lahir dan batin agar hal-hal yang terjadi ya ketika sudah menikah itu akan berjalan dengan baik. Karena menikah sejatinya banyak sekali hal-hal yang dipertimbangkan ya. Maka untuk itu pikirkan 3 kali ya. Karena sekarang ya ketika tamat SMA itu usia masih muda sekali, artinya pengalamannya masih sedikit. Makanya harus dipertimbangkan dengan baik. Dari pembicaraan awal sampai akhir ya ada 3 pilihan yang terpenting ya setelah tamat SMA. Ada kuliah, bekerja, dan terakhir menikah. Pilih salah satu ya dalam pembahasan kita. Tetapi apakah kita tidak boleh memilih semuanya? Nah, itulah yang paling baik, yang paling oke, yang paling mantap dalam pembicaraan, dalam apa yang saya sampaikan tadi ya. Kita jangan memilih dari ketiga tersebut, tapi pilihlah semuanya. Yang pertama kita setelah SMA itu kuliah terlebih dahulu ya. Ketika kita sudah tamat kuliah, insya Allah kita akan lebih enak mendapatkan pekerjaan. Nah, dari pekerjaan tersebut, ketika kita sudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai, dan ya mudah-mudahan syukur-syukur gajinya sudah mantap ya, sudah ada tabungan dan lain sebagainya, maka lakukan hal yang terakhir, yaitu menikah. Menikahlah dengan umur yang menurut teman-teman sudah pas gitu loh, sudah matang. Nabi saja menikahnya umur 25. Kita setidak-tidaknya umur tersebut. Supaya nanti ketika kita sudah punya anak, punya cucu, kita masih kuat. Demikianlah teman-teman yang dapat saya sampaikan ya mengenai arah gitu loh. Arah tujuan kemana sih ketika teman-teman nanti sudah lulus SMA ya. Karena pada hasil need assessment ya itu umum kemarin itu permasalahannya dari permasalahan sosial terus dominan ke permasalahan karir ya. Demikianlah ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan yang terpenting teman-teman harus menjalankan aktivitas sekolahnya dengan baik ya. Pikirkan tujuan ya serta nanti saya mau jadi apa. Demikianlah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.